Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat dan mengalami berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Ya, dalam segala situasi apapun kita percaya bahwa Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mari siapkan Bapak Ibu semuanya ada di rumah dimanapun berada. Siapkan hati, siapkan pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, beribadah, sembahyang sama Tuhan walaupun ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, satu hari yang indah, hari yang kudus. Kami boleh kembali datang Tuhan kepada Engkau. Kami rindu boleh berjumpa dengan Engkau dalam ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, mari Tuhan Roh Kudus, Engkau boleh tolong kami, tuntun kami Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Buat kami Tuhan bisa mengalami hadirat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari saudara angkat suara kita. Kita mengucap syukur sama Tuhan bahwa Dia yang pelihara kita sampai saat ini. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Engkau bersama kami. Engkau ada bersama kami. You are here, moving in our midst. You are here, Holy Spirit, working in this place. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here,
You changed our life. You touched my heart. You saved my life, Lord. Jesus, you are my everything. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Terima kasih Tuhan pagi hari ini Bapa. Kau ada di sini Tuhan. Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau jumpai Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan Tuhan secara online Tuhan ibadah pagi hari ini Bapa. Yes Tuhan, Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau terlalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini Bapa. Kami mau memberkati Tuhan bangsa kami Tuhan. Kami lepaskan Tuhan berkat Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kau berkati negeri kami Indonesia Tuhan. Kau berkati bangsa kami Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Terus Tuhan Kau berkati Tuhan pemimpin kami Tuhan, Pak Joko Widodo Tuhan, bersama wakilnya Tuhan, seluruh Tuhan jajaran menteri Tuhan, Tuhan para Tuhan kepala-kepala daerah Tuhan yang Kau pilih Tuhan, Kau berkati mereka ya Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan ya Bapa. Biar kiranya mereka memberi yang terbaik Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terus Tuhan, terus Kau berkati bangsa kami Tuhan. Terus Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih Tuhan. Terus Kau mengasihi bangsa ini Tuhan. Terus Tuhan Kau berikan pertobatan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, melalui wabah ini Tuhan, akan ada jiwa-jiwa yang bertobat Tuhan di pulau-pulau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, 34 provinsi Kau lawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan, terus Tuhan Kau memberkati bangsa kami ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan kami memberkati Tuhan pulau kami, Tuhan Belitung Tuhan. Berikan belas kasihan-Mu Tuhan atas pulau kami Belitung Tuhan. Berkati pulau Belitung berlimpah-limpah Tuhan. Agar kiranya Tuhan, terus Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan berjumpa dengan Tuhan di pulau ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau berkati pemimpin kami Tuhan di pulau ini Tuhan. Terima kasih buat Bapak Bupati Tuhan dengan wakilnya Tuhan Kau berkati. Berikan hikmat pengetahuan Tuhan. Agar kiranya Tuhan mereka memimpin bangsa pulau ini Tuhan dengan roh takut akan Tuhan ya Bapak. Buat berhasil semua Tuhan program-program mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga lepaskan berkat Tuhan untuk Tuhan gereja-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapak. Berkati gereja GB Holy Tuhan. Terus Tuhan berkat Tuhan tercurah Tuhan di gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja ini Tuhan terus Tuhan bisa berdampak Tuhan. Terus Bapak akan ada penuaian jiwa-jiwa Tuhan melalui gereja-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapak. Tuhan Yesus terima kasih. Kami serahkan Tuhan 3 pemimpin kami ya Bapak. Itu Pak Hendra Sanjaya Tuhan, Pak Budianto Totong Tuhan, dan Pak Insinyur Niko Tuhan. Terus Bapak urapi ketiga hamba-Mu ini Bapak. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Tuhan kami juga berdoa untuk pembangunan gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Tuhan yang memulai Tuhan. Tuhan juga yang akan menyempurnakan pembangunan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Urapi Tuhan mulut bibirnya Tuhan. Terus Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Engkau berbicara Tuhan secara pribadi Tuhan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Agar kiranya Tuhan firman yang disampaikan Tuhan memberikan kami Tuhan kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah dikuatkan. Kami yang takut Tuhan. Kami mendapat jawaban Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Bahkan setiap kami yang putus asa Tuhan mungkin saat hari ini Tuhan kami percaya Tuhan. Di dalam firman-Mu Tuhan kami mendapatkan jawaban Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terus Roh Kudus Engkau bekerja pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di saat puji-pujian dinaikkan Tuhan. Engkau bertata Tuhan di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Akan ada suatu Tuhan kegerakan yang sangat luar biasa Tuhan. Setiap kami Tuhan akan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Terus Tuhan. Pentakosta ketiga Tuhan terus terjadi Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang dituai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Datanglah segera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami nantikan kedatangan-Mu Tuhan. Kami nantikan kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persiapkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus Tuhan, ambil alih Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau katakan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari semuanya kita boleh bangkit berdiri. Hari ini, hari-hari di mana kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bahwa pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran akan dicurahkan. Siapkan diri kita semuanya mau bersukacita pagi hari ini, amin. Bahwa kita berkata sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan
pencobaan melebihi kekuatanku. Tetapi akan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Oh, kau beriku, kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, ku pasti menang. Come on, team. Namamu dipuji, lebih lagi tinggi namamu, yeah. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak, dengan segenap hati, Raja, Raja. Sorak-sorai yang meriah buat Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Allah yang besar, dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Dia Allah yang luar biasa. Kami nanti-nantikan Engkau Tuhan, karena saatnya kami percaya waktu-Mu Tuhan. Engkau pasti bekerja, pasti menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Buat setiap kami yang menantikan Engkau, yang bertekun percaya Tuhan, terus berdoa, Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami Tuhan. Ini kami Yesus. Di hari-hari ini lebih-lebih lagi kami Tuhan ingin menantikan Engkau, pegang tangan kami, kuatkan kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, beri kami Tuhan hikmat, pengertian, supaya kami boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, diri yang kami mau. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan
Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Katakan sama-sama, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, Dimuliakan, Engkau naik ke surga, curahkan Roh Kudus. Roh Kudus datanglah, penuhi dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api. datanglah sekarang, datang sekarang, penuhi dengan kuasa-Mu. Yes, urapi kami, dengan api. Datanglah sekarang, urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus. Mari angkat tanganmu, mari angkat hati. Roh Kudus, Dia dengar, Roh Kudus dengar, dan Dia mau menjamah kita. Dia mau tolong engkau. Tidak ada mustahil bagi Dia. Dia pasti menolong engkau. Mari buka hati, mari buka hati. Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu, oh Roh Kudus.
sembah Dia, sembah Dia. Oh, Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus ini kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami. Oh, kiri di darah sembah Dia, sembah Dia. Oh, kiri di darah Sekali lagi mari angkat tangan kita. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah penuhi kami. Engkau tidak biarkan kami Tuhan. Sekalipun kami orang berdosa Tuhan, sekalipun kami sering mengecewakan Engkau, kami tahu karena kasih sayang-Mu yang besar atas kami. Engkau tetap memberkati kami, melindungi kami, menuntun kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah. Mari ajar kami. Kami mau duduk diam Tuhan. Dengar firman-Mu. Sampaikan firman Tuhan. Bersuara, berbicara. Buat kami mengerti apa yang Engkau mau sampaikan buat kami Tuhan. Agar kami diubahkan. Agar kami boleh dipulihkan. Agar kami boleh disembuhkan. Dibebaskan Tuhan. Kami tidak sama lagi Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia,
kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, dimanapun kami berada mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan, apa yang kami dengar hari ini Tuhan, itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Beri kami telinga seorang murid Tuhan yang mau duduk diam dengar firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Dimanapun Bapak Ibu ada saat ini, saya percaya kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas oleh jarak dan waktu. Hari ini saya akan bicarakan dengan tema khotbah, Upgrade Your Relationship. Kita akan lebih banyak berbicara tentang yang namanya hubungan, baik hubungan kita sama Tuhan maupun dengan sesama kita. Kenapa hubungan ini begitu sangat penting saudara? Terutama dalam kondisi kita yang kita sedang hadapi saat-saat ini saudara. Hubungan kita dengan Tuhan dan sesama jangan tergantung dari keadaan saudara. Kenapa saudara? Kalau keadaan kita buruk, kalau hubungan kita tergantung dengan keadaan kita, keadaan buruk hubungan kita ikut jadi buruk saudara. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Ketika keadaan sekeliling kita tidak baik, tapi hubungan kita sama Tuhan dan sesama kita tetap baik. Bahkan saya percaya Tuhan bisa pakai keadaan kita yang buruk sekalipun untuk membawa kita kepada dimensi yang baru, untuk membawa kita kepada tingkat pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi saudara. Karena itu saya akan lebih banyak berbicara tentang hubungan saudara. Hubungan ini sangat penting saudara. Kenapa saudara? Karena yang pertama adalah membangun hubungan itu adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu bukan berarti pilihan, tapi kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Dalam diri manusia, saudara, ada suatu tempat yang hanya bisa diisi sama Tuhan. Artinya kita harus berhubungan sama Tuhan. Kita butuh Tuhan, saudara. Kita manusia yang terbatas. Kita butuh Dia. Kita ini hanya barang ciptaan dan Dia penciptanya, saudara. Bahkan saudara, kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Kita butuh orang lain. Bahkan potensi yang ada dalam diri kita bisa berkembang secara maksimal. Kita butuh orang lain. Waktu kita dalam kandungan, kita butuh orang tua kita. Bahkan waktu kita kecil, kita masih butuh orang tua kita. Kita sekolah, kita butuh guru saudara. Kita butuh orang lain. Waktu Tuhan lihat pertama kali Adam seorang diri, Tuhan bilang begini, tidak baik seorang manusia itu seorang diri. Maka akan mengirimkan penolong bagi dia. Artinya kita ini makhluk sosial saudara. Karena itu pentingnya membangun sebuah hubungan. Karena hubungan itu adalah sebuah kebutuhan manusia prinsipnya saudara. Lalu yang kedua, kenapa hubungan ini penting? Karena kekristenan itu adalah hubungan, bukan sekedar agama. Dalam Matius dikatakan begini, hukum yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, kekuatan kita, saudara. Dan hukum yang kedua dengan itu, yang sama dengan itu, saudara, kita harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri, saudara. Kita tidak bisa menentang kedua hukum tersebut. Artinya ketika kita bilang Tuhan, aku mengasihimu, artinya kita harus hidup mengasihi dengan satu dengan yang lain. Bahkan 1 Yohanes mencatat begini saudara. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita benci dengan sesama kita, Tuhan bilang ia adalah seorang pendusta. Kita tidak bisa mungkin mengasihi Tuhan yang gak kelihatan kalau sesama kita yang kelihatan kita benci saudara. Hari ini kita belajar kalau kita bilang Tuhan aku mengasihimu, artinya kita juga mengasihi sama kita. Ini sangat penting saudara, karena sekali lagi kekristenan berbicara tentang salib, tentang horizontal, vertikal dan horizontal saudara. Yang ketiga, berkat Tuhan itu ada dalam sebuah hubungan. Hubungan kita sama Tuhan maupun dengan sesama itu ada berkat saudara. Saya percaya jika kita punya hubungan yang benar sama Tuhan, kita punya hubungan baik dengan sesama kita, di situ ada berkat-berkat Tuhan, di situ ada kekuatan saudara. Berkat Tuhan bukan hanya berbicara tentang berkat jasmani saja, tetapi kita bisa peroleh kekuatan untuk kita menghadapi setiap masalah kita dan keluar sebagai pemenang saudara. Saya mau kesaksian. Saya peroleh anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama sekarang umur hampir 3 tahun. Perjuangan pergumulan kami mendapatkan seorang anak pertama itu
umur pernikahan kami hampir 8 tahun. Istri saya sempat mengalami keguguran 2 kali, saudara. Secara manusia, saya ingin mundur dari pelayanan. Rasanya Tuhan, saya nggak kuat. Tapi di saat-saat itulah, saudara, saya perkuat hubungan saya. Tuhan berikan saya kekuatan, saudara. Bahkan sesama saya, dimulai dari keluarga saya, lalu teman-teman gereja saya, teman-teman pelayanan saya datang, mereka telepon, mereka support, ayo Pak Teddy, jangan mundur, maju terus. Di situ saya dapat kekuatan. Karena itu saya percaya ada berkat Tuhan ketika kita punya hubungan benar sama Tuhan maupun dengan sesama kita, saudara. Setiap kita punya masalah. Orang benar maupun orang fasik, persamaannya adalah sama-sama punya masalah, saudara. Bahkan Mazmur 34 ayat 20 mengatakan kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan semuanya itu. Artinya orang benar sama orang fasik sama-sama punya masalah. Karena itu bilang dengan kanan kirimu, kita sama-sama orang bermasalah. Artinya kita orang-orang yang punya masalah, saudara. Namun yang membedakannya adalah dasarnya. Orang benar kenapa dia bisa kuat? Karena dasarnya hubungannya dengan Tuhan dan sesama, saudara. Karena itu jangan cepat-cepat menghakimi kalau penderitaan itu hukuman Tuhan, saudara. Tuhan bisa pakai penderitaan, Tuhan bisa pakai masalah untuk mendatangkan kebaikan. Terutama untuk meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah berjanji itu langit selalu biru. Tapi Tuhan berjanji dia akan selalu menyertai. Karena itu saya punya moto hidup. Bersama Yesus bukannya tanpa masalah. Tetapi bersama Yesus apapun masalahnya tidak jadi masalah, saudara. Karena itu tetap kuat, saudara, apapun yang Anda alami sekarang. Mungkin Anda terkena dampak dari COVID-19, saudara. Dengan adanya resesi ekonomi Anda terkena imbasnya. Saya mau katakan gini, tetap kuat. Yuk bangun hubunganmu dengan Tuhan dan sesama. Terus upgrade relationship-mu. Terus upgrade hubunganmu sama Tuhan dan sesama. Kenapa? Karena disitulah dasar kekuatan kita sebagai orang percaya, saudara. Dalam Injil Lukas 6, Tuhan Yesus pernah menggambarkan tentang mendirikan sebuah rumah. Dua-duanya sama-sama hujan, sama-sama kena hujan, sama-sama kena banjir, sama-sama kena air bah, saudara. Tapi yang membedakan dari kedua rumah itu adalah dasarnya. Yang satu bisa kuat tetap berdiri, yang satu roboh, saudara. Itulah perbedaan kita antara orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya, saudara. Kita lebih sering banyak takutnya dibanding percayanya. Betul, saudara? Sewaktu-waktu anak saya yang umur 3 tahun tadi, dia melihat pesawat di langit. Dia bilang, wah Didi, pesawatnya kecil banget ya. Tapi saya pernah ajak dia ke airport, dia bilang, wow ternyata pesawatnya besar sekali. Sama, saudara, ketakutan seringkali terjadi bukan karena masalah kita yang besar, tetapi karena hubungan kita sama Tuhan yang jauh, saudara. Waktu kita fokus hanya kepada masalah terhadap keadaan, kita lihat Tuhan tuh begitu kecil. Masalah kita yang besar. Tapi hari ini kita belajar, yuk kita perdekat hubungan kita sama Tuhan sehingga Tuhan terlihat besar daripada masalah kita. Karena kenapa? Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi hari ini, saudara. Percayalah. Amin. Oke. Sekali lagi, penting untuk upgrade hubungan kita sama Tuhan dan sesama kita. Yang pertama saya mau bahas dulu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus dinamis, jangan statis, saudara. Karena saya percaya memasuki dimensi yang baru, kita akan terus naik bukan turun. Artinya apa? Hubungan kita sama Tuhan, yuk semakin naik sama Tuhan. Saya jadi ingat kisah Ayub, saudara. Ayub orang yang luar biasa, saleh, takut akan Tuhan. Tapi dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, saudara. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Sampai akhirnya Ayub berkata begini dalam Ayub 42 ayat 5, saudara. Dikatakan,
hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow, artinya gini, Ayub dibawa Tuhan kepada dimensi yang baru. Tingkat pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Hubungannya sama Tuhan di-upgrade, saudara. Karena itu hubungan kita sama Tuhan jangan statis. Apalagi kita mundur, udah deh Tuhan. No, yuk semakin hari semakin naik sama Tuhan. Saya percaya disitulah letak kekuatan kita, saudara. Bahkan dalam Mazmur 91 ayat 14 tentang perlindungan Tuhan, kuncinya ada di ayat 14, saudara. Dikatakan ini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara, dikatakan hatinya melekat, berbicara tentang hubungan yang intim, yang dekat, saudara. Bahkan dikatakan ia mengenal namaku. Kata mengenal di sini menggunakan kata yada, yang artinya gini, hubungan yang intim seperti suami istri, saudara. Yuk, upgrade hubungan kita sama Tuhan. Semakin hari semakin melekat sama Tuhan. Semakin hari semakin kenal sama Tuhan. Semakin hari semakin intim sama Tuhan. Saya sering gunakan ilustrasi seperti sepasang suami istri, saudara. Sebelum sepasang suami istri menikah, saya percaya mereka nggak saling kenal dulu. Akhirnya mereka kenalan, mulailah PDKT. Saling pendekatan, tukar nomor handphone, mulai telepon, saudara. Mulai saling kenal sedikit. Akhirnya terus mereka intens berhubungan. Akhirnya hubungan mereka semakin dekat dan mereka menikah dan hubungan mereka akhirnya intim, saudara. Sama Tuhan juga begitu. Hubungan kita, pengenalan kita sama Tuhan, yuk semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Saya percaya orang yang hatinya melekat sama Tuhan, itu dalam perlindungannya Tuhan. Amin. Kehilangan hubungan kita sama Tuhan, artinya gini, kita kehilangan segalanya, saudara. Saya ingat peristiwa Tuhan Yesus waktu dia di kayu salib. Penderitaan Tuhan Yesus yang paling besar bukan hanya secara fisik, saudara. Tapi ketika dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Perpisahannya sama Bapa di surga, itu penderitaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Saudara, anak saya yang umur 3 tahun sempat mengalami operasi hernia, saudara. Waktu itu dia dipakaikan baju operasi. Dia masih ketawa-ketawa, saudara. Tapi saya sebagai bapak, saya menangis. Saya menangis, saudara. Lalu yang paling membuat saya sedih adalah ketika anak saya digendong sama suster. Dia katakan begini, saya bawa dulu anaknya ya Pak ke ruang operasi. Bapak nggak boleh masuk. Wah, di situ air mata saya turun, saudara. Kenapa? Saya harus terpisah sama anak saya. Tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya. Begitu juga perasaanku ketika aku harus terpisah sama Bapa di surga. Yo, hari-hari ini, saudara, kalau kita kehilangan hubungan sama Tuhan, apakah kita menangis, saudara? Apakah kita sedih, saudara? Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini rela mendapatkan segala sesuatu, tapi rela kehilangan hubungannya dengan Tuhan, saudara. Hari ini kita belajar, hubungan kita sama Tuhan itu segalanya, saudara. Saya juga teringat Daud, saudara. Waktu Daud jatuh dalam dosa, ditegur oleh Nabi Nathan. Daud bertobat dan Daud sadar. Daud bilang, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Daud sadar hubungannya sama Tuhan itu segalanya, saudara. Hari ini jangan tinggalkan Tuhan hanya demi kekayaan, materi, jabatan, apapun, saudara. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan. Jangan tukar-tukar hal-hal yang fana dengan hal-hal yang kekal. Saya mau katakan tetap kuat, saudara. Hubungan kita sama Tuhan itu segalanya. Bahkan Nabi Musa, waktu Tuhan udah kesal banget dengan bangsa Israel, dikatakan Tuhan tidak mau lagi berjalan bersama dengan Musa, tapi Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk berjalan bersama dengan Musa dan bangsa Israel. Tapi Musa sadar. Musa katakan, Tuhan, kalau bukan rohmu, aku nggak mau berjalan, Tuhan.
Kalau bukan Tuhan yang pimpin, aku nggak mau berjalan. Musa sadar, Musa tahu hubungannya sama Tuhan itu segalanya, saudara. Yuk hari ini sadari, saudara, hubungan kita sama Tuhan itu segalanya. Amin. Bangun hubungan kita sama Tuhan setiap saat, saudara. Miliki saat teduh. Hari ini kita ibadah secara online, saudara. Kita nggak bisa beribadah bersama-sama. Artinya apa? Tuhan ingin hubungan kita sama Tuhan hanya tidak terbatas oleh ruang gereja, hanya terbatas secara sama-sama, tidak. Tapi hubungan kita sama Tuhan itu secara pribadi. Miliki saat teduh, saudara. Iblis boleh menghentikan ibadah-ibadah dalam gereja, tapi iblis tidak bisa menghentikan hubungan kita pribadi kita sama Tuhan. Waktu kita bersaat teduh di rumah, saudara. Dan kita harus tetap hidup dalam area kekudusannya Tuhan. Artinya waktu kita hidup dalam area kekudusannya Tuhan, artinya kita sedang memiliki hubungan sama Tuhan setiap saat. Ilustrasinya adalah sebuah wifi, saudara. Kalau kita terkonek oleh sebuah wifi, maka kita nggak bisa jauh-jauh dari area wifi itu, betul ya? Begitu juga sama Tuhan, kita harus terus terkoneksi, punya hubungan setiap saat. Kita jangan keluar dari areanya Tuhan. Apa areanya Tuhan? Kekudusan, kebenaran, kejujuran, keadilan, saudara. Nah, setelah kita paham bahwa hubungan sama Tuhan itu segalanya, baru kita akan belajar tentang hubungan kita dengan sesama. Karena saya percaya hubungan kita sama Tuhan itu merupakan dasar untuk kita membangun fondasi hubungan kita dengan sesama. Kalau hubungan kita dengan Tuhan rusak, saya percaya hubungan kita dengan sesama itu rusak. Iblis, dia tahu ada kekuatan, ada power di balik sebuah hubungan ini. Maka itu waktu dosa masuk, yang dirusak yang pertama adalah hubungan. Adam dan Hawa terputus sama Tuhan. Bahkan hubungan Adam dengan Hawa itu rusak. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Yuk, miliki dasarnya dulu yang benar. Hubungan kita sama Tuhan sehat, hubungan kita dengan sesama juga sehat. Puji Tuhan, saudara. Iblis boleh menghancurkan hubungan. Banyak keluarga-keluarga yang hancur saat-saat ini. Tapi kabar gembiranya adalah Tuhan Yesus itu memulihkan hubungan. Hari ini kalau Anda mendengar pemberitaan firman Tuhan, ininya Tuhan mau waktunya Anda memulihkan hubungan Anda dengan Dia dan sesama kita. Terutama hari ini saya banyak berbicara tentang namanya keluarga. Karena hubungan horizontal terdekat kita dengan sesama itu adalah keluarga, saudara. Keluarga itu merupakan idenya Tuhan, desainnya Tuhan. Saya percaya idenya Tuhan itu pasti terbaik, saudara. Keluarga merupakan lembaga pertama yang Tuhan ciptakan. Bahkan mukjizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan itu dalam pernikahan, berbicara tentang keluarga. Bahkan dalam Alkitab, keluarga seringkali dipakai sebagai pemberitaan tentang keselamatan. Dimulai dari Adam dan Hawa, dimulai dari keluarga Nuh, keluarga Abraham. Bahkan Yesus sendiri lahir dalam keluarga, saudara. Dan saya percaya begini, saudara, di akhir zaman ini Tuhan akan memulihkan keluarga. Kenapa? Karena keluarga akan dipakai Tuhan untuk melaksanakan, menyelesaikan amanat agung. Kenapa harus dimulai dari keluarga? Karena kalau keluarga kuat, gereja kuat. Keluarga kuat, kota kuat. Kota kuat, bangsa menjadi kuat, saudara. Tidak kebetulan hari-hari ini kita lebih banyak di rumah. Ibadah di rumah, gereja di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, saudara. Yuk gunakan waktu-waktu itu. Kalau dulu-dulu kita sibuk dengan keluarga kita, hari-hari ini yuk perkuat hubungan kita dengan keluarga. Tuhan mau pakai keluargamu untuk menyelesaikan amanat agung, saudara. Hanya tugas kita hari ini, perkuat hubungan kita dengan keluarga. Mazmur 133 mengatakan seperti ini, saudara. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut,
yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, mau Tuhan perintahkan berkat ke dalam keluargamu? Kuncinya di ayat yang pertama, dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, bukan dengan keributan, saudara. Kerukunan berbicara tentang kesatuan hati. Kerukunan berbicara tentang bukannya tidak ada perbedaan, saudara. Kerukunan berbicara bukan tidak adanya konflik. Saya percaya keluarga yang bahagia itu tidak absen dari masalah atau konflik, tapi atas anugerah Tuhan berhasil mengatasi setiap masalah dan keluar sebagai pemenang, saudara. Yuk, hidup rukun. Saya percaya ketika keluarga kita rukun, Tuhan perintahkan berkatnya mengalir dalam rumah tangga Anda. Ketika gereja kita rukun, saudara, saya percaya Tuhan perintahkan berkatnya atas ke gerejamu, saudara. Kuncinya adalah hidup rukun, bersama, bersatu hati, saudara. Lalu Amsal 15 ayat 17 mengatakan gini, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Kalau saya gunakan bahasa sehari-hari, saudara, lebih baik sepiring kangkung dengan kasih daripada steak, wagyu, rendang dengan kebencian. Betul, saudara? Kalau kita makan enak sekalipun kita makan steak, tapi kita benci sama seseorang, saya percaya, saudara, rasa steak itu yang mahal sekalipun serasa nggak enak. Sewaktu-waktu pernah datang seorang bapak, dia orang kaya, saudara. Tiba-tiba dia katakan, Pak, saya mau uang ada. Saya kalau mau pergi ke luar negeri, mau sekarang pun bisa, tinggal pesan tiket. Tetapi Pak, masalahnya saya nggak bahagia, Pak. Saya setiap hari cekcok terus dengan istri saya. Saya buka cek, istri saya buka cok. Jadinya cekcok terus. Yang saya pelajari adalah begini, Tuhan taruh kebahagiaan dalam sebuah hubungan, bukan kekayaan, saudara. Kalau Tuhan taruh kebahagiaan dalam kekayaan, yang hanya bisa bahagia hanya orang kaya, saudara. Tapi luar biasanya Tuhan tidak seperti itu. Tuhan taruh kebahagiaan dalam hubungan. Waktu hubungan kita sama Tuhan baik, waktu hubungan kita dengan sesama baik, saya percaya kita akan bahagia, saudara. Sekali lagi, Tuhan taruh kebahagiaan dalam hubungan, bukan kekayaan, saudara. Bahkan dasar Tuhan hadir dan menjawab doa kita, saudara, itu juga terletak dari kesatuan hati, dari kerukunan. Matius 18 ayat 19 sampai 20 saya bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, saudara. Wow, ketika kita sepakat minta apa aja, Tuhan akan kabulkan, saudara. Kuncinya sepakat, artinya gini, Tuhan jawab doa kita, Tuhan hadir dalam keluarga kita, Tuhan hadir dalam hidup kita, itu bukan berdasarkan jumlah. Dikatakan 2 atau 3 orang, bukan 200 atau 300 orang, saudara. Kuncinya walau 2 atau 3 orang, kuncinya ketika mereka sepakat minta apa aja, Tuhan kasih, saudara. Hari ini yuk, suami istri mulai sepakat. Orang tua anak mulai sepakat. Keluarga sepakat, saudara. Tuhan hadir dalam rumah tanggamu, saudara. Amin. Lalu Yohanes 17 ayat 21 mengatakan gini, supaya mereka semua menjadi satu. Mereka semua ini adalah murid-murid Tuhan, saudara. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya waktu murid-murid Tuhan menjadi satu, saudara, dikatakan dunia melihat, dunia percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Pernah ada seorang ibu memberi kesaksian, saudara, ini luar biasa.
Ibu ini sebut aja namanya Ibu Sinta. Ibu Sinta ini backgroundnya lahir dia dari keluarga yang bukan percaya Tuhan. Lalu dia menikah dengan seorang hamba Tuhan, lalu dia percaya Tuhan dan dia dibaptis, saudara. Waktu dia meninggalkan kepercayaannya yang lama, saudara, dia sempat diusir dari keluarganya. Tapi dia terus membangun hubungan yang baik dengan keluarganya. Tahun demi tahun terus berjalan. Tiba-tiba mama dari Ibu Sinta telepon Ibu Sinta. Dia bilang, "Sin, mama mau dibaptis. Mama mau percaya sama Tuhan. Saya mau percaya sama Tuhan Yesus. Saya mau belajar tentang Yesusmu." Wah, Ibu Sinta ini kaget. Tetapi adik-adiknya, kakak-kakak dari Ibu Sinta ini marah, saudara. Dia katakan, "Mama ini, emangnya si Sinta itu nginjilin mama ya? Ngomong apa sih tentang Yesus sehingga mama mau percaya?" Tapi mama itu hanya menjawab begini, "Mama tidak diinjili apa-apa kok sama Sinta. Sinta nggak ngomong apa-apa kok tentang Yesus. Mama hanya melihat keluarga Sinta hidup rukun. Karena itu mama mau ikut Tuhannya Sinta." Wow, kesaksian yang luar biasa, saudara. Ketika kita hidup rukun, saudara, tetangga kita lihat, saudara, orang-orang sekeliling kita lihat, wow, meskipun ada masalah, kok mereka tetap bisa hidup rukun. Apa sih rahasianya? Rahasianya adalah Tuhan dan keluarga Anda, saudara. Yuk, hari-hari ini, keluarga demi keluarga hidup rukun, yuk. Saya percaya dunia akan melihat, dunia akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masalahnya dalam sebuah hubungan kita dengan sesama atau keluarga itu tidak lepas dari namanya perbedaan-perbedaan. Setuju? Kita dengan pasangan kita berbeda. Anak-anak kita berbeda. Berbeda karakternya, berbeda pola pikirnya, saudara. Ada yang kalau memencet odol itu dari ujung belakang. Ada juga yang memencet odol itu dari tengah. Nah, kalau perbedaan ini nggak bisa diatasi dengan baik, itu bisa jadi konflik, saudara. Perbedaan kecil kalau tidak bisa diatasi dengan baik itu bisa jadi konflik, saudara. Karena itu dalam sebuah hubungan juga, saya mau katakan gini, kita harus bisa mengatasi setiap perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu jangan dipertentangkan, saudara. Sakit. Tapi perbedaan-perbedaan itu biarlah saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu seringkali kita tidak dapat mengatasinya dengan baik sehingga timbul konflik. Hingga timbul yang namanya kekecewaan. Dari hubungan kita dengan sesama tidak lepas dari namanya kesalahan dan kekecewaan. Saya mau nanya Bapak Ibu, adakah di antara kita hari ini yang tidak pernah dikecewakan? Saya rasa tidak ada. Saya juga pernah dikecewakan. Kalau saya ganti pertanyaannya, adakah dari Bapak Ibu hari ini yang tidak pernah mengecewakan? Saya yakin juga tidak ada. Karena kita semua pernah mengecewakan orang lain. Saya juga pernah, saudara. Prinsipnya adalah Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, saudara. Kalau besi menajamkan besi, kira-kira posisi mereka jauh atau dekat, saudara? Dekat atau dekat banget? Saya yakin dekat banget. Karena itu saya mau katakan begini, orang yang paling berpotensi membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa paling dalam adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin pasangan kita, orang tua kita, anak kita. Karena itu saudara, kita harus meresponi dengan baik. Saya percaya ketika kita meresponinya dengan baik, gesekan-gesekan yang terjadi, kita akan semakin tajam di dalam Tuhan. Dalam kisah Ayub, dikatakan bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, saudara. Artinya adalah Tuhan rindu untuk memberkati kita, memulihkan keadaan kita. Tapi sebelum itu, Tuhan rindu untuk kita memulihkan hubungan kita dengan sesama dulu, saudara. Saudara mau nerima berkat daripada Tuhan? Yuk, pulihkan hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga kita.
Karena kita nggak bisa pulih saudara ketika kita saling menyalahkan satu sama lain. Adam dan Hawa dulu begitu mesra sebelum adanya dosa saudara. Adam pertama kali lihat Hawa, wow, saya percaya orang yang melihat pasangan hidupnya pertama kali dia pasti excited. Wow, ini tulang dari tulangku saudara. Tapi ketika jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan Adam? Ketika Adam ditanya sama Tuhan, Adam, kenapa engkau makan buah yang aku larang? Apakah Adam berjawab, iya Tuhan, aku gagal, aku bersalah? Tidak. Tapi dia mulai apa? Salahkan si Hawa. Perempuan yang engkau tempatkan itu. Wow, ketika Hawa ditanya, dia salahkan ular. Artinya apa saudara? Kita nggak bisa pulih ketika kita saling menyalahkan satu sama lain. Kalau kita saling menyalahkan satu sama lain, artinya gini, kita sedang bawa dosa Taman Eden itu dalam keluarga kita. Saya punya kesaksian saudara. Saya pernah saling menyalahkan dengan istri saya. Waktu itu kami setelah main dari apartemen adik ipar saya saudara, atau adik istri saya sempat gantung celana saya di apartemen tersebut. Saya sempat bilang ke istri, ini celana saya gantung di kamar mandi. Maksud saya supaya jangan lupa saudara. Tetapi setelah kami pulang ke rumah, baru istri saya ingat, loh celana kamu yang kamu gantung udah kamu ambil belum? Lalu respon saya sebagai hamba Tuhan kan harusnya, nggak apa-apa sayang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi nyatanya tidak saudara. Kata-kata yang pertama yang saya keluarkan adalah, lah kamu sih, saya kan udah titip pesen sama kamu. Saya udah mulai menyalahkan saudara. Tapi namanya seorang istri saudara, karena disalahkan nggak mau salah lagi saudara. Kalau saya ibarat main nada dasar di C, dia overtune main di D saudara. Dia lebih galak, dia bilang enak aja, itu kan salahmu, kenapa aja salahin aku? Saya mulai sadar saudara, wah kalau begini terus bisa panjang urusan nih, panjang kali lebar saudara. Di situ saya sadar. Saya bilang, I'm sorry, maafin aku ya, aku salah, aku udah nyalain kamu. Puji Tuhannya, Roh Kudus juga bekerja atas istri saya. Dia bilang, iya, maafin aku juga. Dan akhirnya kami pulih kembali saudara. Karena itu stop yuk saling menyalahkan, stop. Karena gini, hubungan Anda jauh lebih berharga daripada kebenaran posisi Anda. Waktu Anda bilang menyalahkan satu dengan yang lain, artinya gini, saya yang paling benar, kamu salah. Dan sebagai manusia lebih seneng saling menyalahkan, betul ya? Bahkan senengnya gini, sering mengambing hitamkan. Nggak ada kambing hitam pun, kambing putih dihitamkan saudara ya. Kecenderungan manusianya senangnya mengambing hitamkan, menyalahkan saudara. Saya yang paling benar. Sekali lagi saya mau katakan gini, hubungan kita jauh lebih berharga saudara daripada kebenaran posisi kita. Banyak keluarga yang hancur, yang cerai. Kenapa? Karena masing-masing mempertahankan kebenaran posisinya. Saya yang benar, istri saya yang salah, suami saya yang salah. Banyak anak-anak yang jatuh dalam narkoba. Kenapa saling menyalahkan? Enggak, papa yang salah, ini yang salah. Yo, hari ini hubungan kita jauh lebih penting saudara. Kita tidak akan bisa pulih sampai kita mengampuni. Anda mau pulih saudara? Kuncinya adalah mengampuni hari ini. Anda mau hidup rukun, bukan berarti bebas dari konflik, tapi kuncinya adalah waktu konflik itu terjadi, kita mengampuni saudara. Karena saya percaya orang yang mengampuni bukan orang yang lemah. Orang yang mengampuni dialah orang yang kuat. Mungkin bagi dunia, kamu lemah. No, di mata Tuhan kita adalah orang yang kuat. Karena mengampuni itu adalah sebuah keputusan, bukan sekedar emosi atau perasaan. Karena hubungan kita dengan sesama tidak terlepas dari namanya kekecewaan. Kita harus mengampuni. Disitulah kita butuh yang namanya kasih Tuhan. Karena itu hubungan kita sama Tuhan dasarnya harus benar dulu saudara. Ketika hubungan kita dasarnya dengan Tuhan benar, saya percaya waktu sesama kita menyakiti hati kita saudara, kita akan bisa mengampuni. Tuhan Yesus pernah kasih limit waktu, batas waktu. Ketika kita marah, hanya sampai matahari terbenam.
Tapi lucunya banyak orang-orang Kristen menyimpan kemarahan, sakit hati bukan sampai matahari terbenam, sampai bulan terbenam. Artinya gini, berbulan-bulan simpen sakit hatinya. Bukan hanya bulan terbenam, tahun terbenam. Bertahun-tahun dia simpen sakit hatinya, kebencian, kemarahannya. Hari ini kita belajar yuk, saling mengampuni. Kita nggak akan bisa pulih sebelum kita mengampuni saudara. Tidak ada hubungan yang abadi tanpa pengampunan. Saudara, nanti setelah kita dipanggil Tuhan, kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kenapa kita bisa hidup kekal? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, saudara. Saya percaya tidak ada hubungan yang abadi tanpa pengampunan. Hubungan dalam keluarga bisa retak, saudara, kalau tidak ada pengampunan. Hari ini yuk, kalau Bapak, Ibu, Saudara, Saudari menyaksikan ibadah online hari ini, kalau Tuhan ingatkan ada suatu peristiwa yang membuat Anda sakit hati, yuk lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, saudara. Stop saling menyalahkan. Yuk hari-hari ini saudara, yuk saling mendoakan, saling support satu sama lain. Jangan beri iblis ruang dalam keluargamu, saudara. Ada berkat Tuhan di balik kesatuan, di balik kerukunan, saudara. Terus saling kompak satu sama lain, bahkan menghadapi masalah yang sedang kita hadapi, bangsa kita hadapi, yuk bergandengan tangan, bersatu hati. Banyak pernikahan atau keluarga yang berjalan tidak baik bukan karenanya kurang cinta, saudara, tetapi karena kurang pengampunan. Dan bagi Anda yang mungkin mau menikah, saya mau katakan gini, dalam pernikahan itu jangan hanya siap mencintai, tapi Anda juga harus siap mengampuni dan siap jatuh cinta kembali kepada orang yang sama. Doa Bapa kami mengajarkan bahwa Tuhan, ampunilah dosa kami, kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita nggak mau mengampuni sesama kita, Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa kesalahan kita. Saudara, firman Tuhan cukup sampai saya ini. Saya percaya Roh Kudus yang akan bekerja. Yuk, jangan keraskan hati saudara. Biar Tuhan bekerja, Tuhan pulihkan hubungan kita sama Tuhan dan pulihkan hubungan kita dengan sesama kita, khususnya keluarga kita. Saya percaya sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan Yesus rindu memulihkan hubungan kita sama Tuhan dan keluarga, sehingga keluarga kita boleh menjadi dampak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, Tuhan. Biar firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami hari ini. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami belajar, kami mau memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Karena hubungan kami dengan Tuhan itu merupakan dasar untuk kami membangun hubungan yang sehat dengan sesama kami. Ampuni kami seringkali tidak mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami masih menyimpan kebencian, sakit hati dengan orang-orang sekeliling kami. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau mengampuni satu dengan yang lain Tuhan. Kami rindu keluarga kami Tuhan pakai untuk menyelesaikan amanat Agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita bangkit berdiri. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Mari angkat tangan kita sama-sama. Datanglah.
jemaat yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, baik kita mengikuti ibadah online pagi hari ini, mari saya ajak kita semua, kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Kekasih-kasih Kristus, terimalah segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera, berkat dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang manis dengan Roh Kudus pribadi dan Maranatha, sampai terus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan permai, mengekal sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Makasih. Baik, saya ucapkan selamat hari Minggu, biar Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Haleluya. Memberkati. Shalom.